Sungguh indah Dia Yesus, Dia ajaib, Dia mulia, Dia agung. Dia mencintai setiap kita. Dia cinta daku dan ampuniku, bahkan rela berikan nyawanya, bahkan rela berikan nyawanya untuk selamatkanku. Angkat tangan kita bersama-sama. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat pujian, beri Dia hormat pujian dan kuasa. Yesus Raja, bagi yang mulia, bagi yang mulia, kami mengangkat tangan, ku angkat tanganku, ku puja, ku cinta, ku sembah. Beri kemuliaan bagi Tuhan sama-sama. Dia sungguh indah, Dia Tuhan Yesus. Haleluya. Dia sungguh indah. Katakan Dia Yesus Tuhan. Dia Yesus. Dia ajaib, Dia mulia selama-lamanya. Oh, Dia ajaib, Dia mulia, Dia agung. Kami buka hati kami Tuhan. Dia cinta daku dan ampuniku, bahkan rela berikannya. Kita boleh bangkit berdiri sama-sama. Mari sembah Dia, agungkan Dia, sambutlah Dia Tuhan Yesus. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja, bagi yang mulia, bagi yang mulia, kami angkat tangan, ku angkat tangan. Kita buka hati kita sama-sama sambut firman Tuhan dengan hati yang bersyukur. Ku puja, ku cinta, ku sembah. Sekali lagi kita berikan kemuliaan, tepuk tangan di atas kepala kita. Mari bersama-sama sambutlah Yesus. Sambutlah Yesus, oh, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja, bagi yang mulia, oh, ku angkat tanganku, kau ku puja, ku cinta,
sembah. Haleluya. Heavenly Father, we give you all the glory. Bapa, kami beri Engkau segala kemuliaan. What a joy and privilege to be together to worship you today. Kami sukacita bersama menyembah Engkau. And as we reflect on your goodness, Ketika kami mengingat kebaikan-Mu, would our hearts be refreshed with the joy of our salvation. biar hati kami disegarkan oleh keselamatan, sukacita akan keselamatan kami. As we look around and see our brothers and sisters here, Ketika kami melihat saudara dan saudari kami dalam Kristus di sini, would we be reminded that we have been adopted into your family biar kami diingatkan bahwa kami sudah menjadi anak-anak-Mu. through what your precious Son Jesus Christ has done, Oleh karena apa yang dilakukan oleh anak-Mu Yesus Kristus. through his life and ministry, Melalui hidup dan pelayanannya. through his death and resurrection, Melalui kematian kebangkitannya. now ascended and one day to return, Yang sudah naik ke surga dan akan datang kembali. having left us his Holy Spirit, Yang memberikan roh kudusnya bagi kita. that we may now live as his salvation people, Supaya kami dapat hidup sebagai orang yang diselamatkan. rooted in the truth of God's word, Yang berakar dalam firman-Nya. set free to the pleasure of the Father. Dibebaskan untuk Bapa. God, as we open your word and hear an exhortation now, Ketika kami buka firman-Mu dan mau mendengar apa yang Kau katakan. we pray that these words will not be the words of man, Biarlah ini bukan kata-kata manusia biasa. but the very words of heaven to touch and transform our hearts today. Tapi kata-kata dari surga yang akan mengubah hati kami. So we thank you for your presence with us here, Dan biarlah hadirat-Mu ada di sini bersama dengan kami. and we look forward to hearing from you now. Dan kami mau mendengar dari Engkau ya Tuhan. And let not one of us leave this place the same as how we Dan came in. tidak ada yang keluar dari tempat ini tetap sama. For your glory we pray these things. Untuk kemuliaan-Mu ya Tuhan kami katakan In ini. Jesus' name, Dalam nama Yesus kami berdoa. amen. Yang percaya katakan amin. Amen. Wonderful, Silakan duduk Ready, seated. saudaraku. wonderful. Luar biasa. Well, good morning, brothers and sisters. Selamat pagi Bapak Ibu. It is a joy to be here with you today. Saya sukacita ada di tempat ini. My name is Ben Jack, Nama saya Ben Jack. and I come all the way from Manchester, England, Saya dari Manchester, Inggris. with my colleague, Pastor Luis Fernando. Dengan teman saya Luis Fernando. And we have traveled here to Indonesia on the invitation of our dear brother, Pastor Aristo, Saya kesini diundang sama Pendeta Aristo. to come and see for ourselves what God is doing in Indonesia. Untuk melihat apa yang Tuhan lakukan di Indonesia. And I can tell you, brothers and sisters, that our hearts are full Dan hati saya ini penuh. because we see the Lord doing a mighty work here in Karena Indonesia. Tuhan dahsyat di Indonesia. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Wow, we saw last night at the Christmas celebration Kemarin malam di ibadah Natal luar biasa. so many people coming into the stadium Banyak orang datang di stadium. that there were people that couldn't get inside. Banyak yang gak bisa masuk. Wow! Luar biasa. I long for the day in England where this same thing will happen. Semoga juga di Inggris jadi kayak gitu juga. Because you may not realize this, brothers and sisters, Karena mungkin kau tidak sadar, but in England, which has been known as a great nation of Christianity, walaupun Inggris itu dikenal sebagai negara yang Kristen banget, England that has sent missionaries to Indonesia, Inggris yang sudah pernah kirim misionaris ke Indonesia, we do not have an event like the event that you have here in kita nggak Indonesia. pernah punya satu ibadah kayak kalian kemarin malam. We do not have 100,000 people in a stadium worshiping Jesus. Nggak ada 100.000 jemaat yang datang menyembah Tuhan di Inggris, nggak ada. So, brothers and sisters, you have inspired me Jadi saudara, engkau benar-benar menginspirasi saya. to go back to England and say this to my brothers and sisters. Saya mau datang ke Inggris dan saya mau lapor ke teman-teman. We need to increase our faith. Kita harus menambah iman kami. We need to increase our faith like our brothers and sisters in Indonesia. Kita harus sama kayak orang-orang di Indonesia. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Like the church of Tiberias.
seperti gereja Tiberias. Because they have faith for God to do amazing things. Karena mereka punya iman supaya Tuhan lakukan hal yang luar biasa. And if God can do it in Indonesia, He can do it in the UK. Kalau Tuhan bisa lakukan di Indonesia, di Inggris juga bisa. He can do it across Europe. Di seluruh Eropa Tuhan juga bisa. He can do it in the Americas. Juga di Amerika. Pastor Luis is Brazilian. Pastor Luis ini dari Brazil. God can do it in Brazil. Tuhan juga bisa lakukan di Brazil juga. He can do it right across Africa and Asia. Di Afrika dan Asia semuanya. So brothers and sisters, Jadi saudara-saudara, give thanks for today the Lord is doing marvelous things among us. bersyukur untuk apa hal yang dahsyat yang Tuhan kerjakan kemarin malam. Wow. Luar biasa. Now I am an evangelist. Saya seorang penginjil. That means that God has given me great opportunity Artinya Tuhan beri banyak kesempatan kepada saya to do two wonderful things. untuk lakukan dua hal. To travel around the world and tell people who don't know Jesus all about Him. Berkeliling dunia dan saya beritahu orang tentang Yesus. But also to come alongside my brothers and sisters in the Lord Tapi juga datang kepada sesama seiman and remind us what the most important thing is. dan mengingatkan hal yang paling penting. That the very same gospel of King Jesus Bahwa Injil yang sama dari Raja kita Yesus that has rescued us from death into life yang menyelamatkan kita dari kematian kepada kehidupan. is the very same good news that we must carry into the world Itu adalah kabar baik yang sama yang harus diteruskan ke seluruh dunia. so that our friends and our family will know who Jesus is Supaya teman keluarga kita tahu siapa itu Yesus. and receive His salvation, Dan menerima keselamatannya. be set free from sin, Dibebaskan dari dosa. be healed from darkness, Dan disembuhkan dari segala be penyakit kegelapan. moved from a place of death into life by His grace. Dipindahkan dari kematian kepada kehidupan. Do you believe that Jesus can set free anybody? Siapa yang percaya Yesus bisa bebaskan siapapun? Amen. Beri kemuliaan bagi Tuhan. The Apostle Paul says this. Rasul Paulus bilang, I am not ashamed of the gospel, aku tidak malu sama Injil. for it is the power of God Karena itu adalah kuasa Allah to bring salvation to all who believe. untuk bawa keselamatan kepada siapa yang percaya. Not just the Jew, Bukan hanya orang Yahudi, but also the Gentile. tapi juga non-Yahudi. For all people, the gospel is good news. Untuk semua orang, Injil adalah kabar baik. But Paul also says this. Tapi Paulus juga bilang, How will the world know if we do not go and tell them? bagaimana dunia bisa tahu kalau nggak ada yang mengabarkan? So last night we told them, in great measure, there will have been people in the stadium who did not know Jesus. Jadi kemarin malam bisa jadi ada satu orang, beberapa orang yang belum dengar tentang Yesus, But now they know. tapi mereka dengar akhirnya tentang Yesus. There are friends and family of you that do not yet know Jesus. Ada teman-teman keluarga kita yang belum tahu Yesus, But by the testimony of His people, tapi dari kesaksian-kesaksian umat Tuhan, by the truth of His words, dari kebenaran firman-Nya, by the presence of His church, dari kehadiran gereja-gereja, and most importantly, by the power of His Spirit, dan paling penting kuasa rohnya, all can know that God is good. semua orang bisa tahu Tuhan itu baik. That Jesus is the way of salvation. Bahwa Yesus adalah jalan kepada keselamatan. He is the way, the truth, and the life. Dia adalah jalan, kebenaran, dan hidup. That no one comes to the Father but through Him. Yang tidak ada yang dapat datang kepada Bapa kecuali And so melalui Yesus. we as Jesus people, Kita adalah orang-orangnya Yesus. we carry Jesus into the world. Kita bawa Yesus kepada dunia ini. Now I am an evangelist and God has gifted me to preach the gospel. Saya seorang penginjil yang Tuhan kasih karunia beritakan Injil. But the truth is there are many people in your life that I will never meet. Tapi banyak orang dalam hidup saudara yang saya nggak akan pernah bisa ketemukan. They will never hear me preach the good news. Mereka nggak akan pernah dengar saya khotbah kabar baik. They will not hear Pastor Aristo preach the good news. Yang akan bisa dengar kabar baik itu dari Pastor Aristo juga. Because they are not coming to church. Karena mereka tidak ke gereja. But they hear you Tapi saudara bisa jangkau mereka. speak of the goodness of God in your life. Kau bisa berbicara mengenai kebaikan Tuhan dalam hidup mereka. They see the evidence of the good works of God in your life. Mereka melihat bukti kebaikan Tuhan dalam hidupmu. And today they may say, no, thank you, it is not for me. Hari ini mereka bisa bilang, terima kasih itu bukan buat saya. But my brothers and sisters, never be discouraged. Tapi saudara-saudara, jangan putus asa. Because God is always at work. Karena Tuhan selalu bekerja. You know, one great definition of evangelism I heard is this. Salah satu definisi dari penginjilan adalah ini.
Evangelism, telling of the good news, Penginjilan adalah engkau katakan kabar baik, is simply this. yaitu demikian. It is when we join in with what the Holy Spirit is already doing. Itu adalah ketika kita bergabung dengan apa yang Roh Kudus sudah kerjakan. God is already at work in the lives of your friends and your colleagues, Tuhan sudah bekerja sebetulnya di dalam hidup teman-teman, rekan-rekan kita, in your family members that don't yet know Jesus. dalam keluarga kita yang belum mengenal Yesus. God is already faithfully at work speaking into their spirit. Tuhan sudah bekerja di dalam hidup mereka sebenarnya. And He invites you to come and join in Dan Ia yang mengundang kita untuk terlibat. and delight in what He is doing. Dan kita bisa bersuka cita untuk apa yang Ia lakukan. And He is faithful to complete the good work He has begun. Dan Ia setia untuk menyelesaikan pekerjaan yang Ia sudah mulai. Do you know the moment where everything changed for me? Hal ketika semua berubah di dalam hidup saya, In understanding that telling people about Jesus is urgent. mengenai bahwa kalau kita ngomong tentang Yesus itu adalah sesuatu yang penting, yang darurat. After I had given my life to the Lord as a teenager, Ketika saya berikan hidup saya kepada Yesus sebagai remaja, I went on a mission trip to Northern Ireland, saya pergi untuk misi penginjilan ke Irlandia Utara. the small island just next to England and Wales. Suatu pulau yang dekat dengan Wales, England. Now, do you know the reason why I went on this mission trip? Kenapa saya pergi untuk perjalanan misi tersebut? I would like to tell you that the reason I went was to tell people about Jesus. Yaitu saya mau bicara tentang Yesus kepada orang-orang. But I will be honest with you, brothers and sisters. Tapi sejujurnya, That is not the reason why I went. bukan itu sebenarnya tujuannya. I went on the mission trip for this reason. Saya pergi ke perjalanan misi untuk alasan ini. I thought there may be Christian girls there on the mission. Saya pikir mungkin ada garis-garis Kristen di sana. Yes. And I thought maybe I could meet a wonderful Christian young woman on the mission trip. Siapa tahu ada perempuan cantik di sana dalam perjalanan. So I went with the wrong motivation. Saya pergi untuk motivasi yang salah. But the Lord is kind. Tapi Tuhan itu baik. And while I was there on the mission trip, Dan ketika saya ada di sana, I had the opportunity not to meet a Christian young woman. saya nggak ketemu perempuan tersebut. You have the opportunity to meet. I didn't have the opportunity to Dia, meet a saya Christian tidak young woman. temukan ya ada perempuan Kristen di sana. But I did have the opportunity to meet many people who did not know Jesus. Tapi saya punya kesempatan untuk bertemu orang-orang yang tidak kenal Yesus. And to have conversations with them about why Jesus is the greatest. Dan untuk ngobrol-ngobrol dengan mereka, untuk meyakinkan bahwa Yesus hal yang terbesar. And I saw people on that trip move from death to life by putting their trust in Jesus. Saya lihat banyak orang diselamatkan, mereka berpindah dari kematian kepada kehidupan. And it had an amazing impact on me because I saw the gospel works. Dan itu berimpact dalam hidup saya karena saya melihat bahwa Injil itu dahsyat. And then I came home. Lalu saya pulang. And 2 weeks after I came home, 2 minggu kemudian, I turned on the news television saya channel. nyalakan TV berita. And do you know what I saw on the news? Dan apa yang saya lihat? I saw that in the very city where I had been doing mission, Di kota yang saya datangi itu, on the very street where I had led a man to Christ, di jalan yang sama di mana saya memimpin seseorang kepada Kristus, that very day a bomb had exploded hari tersebut ada bom meledak and dozens of people had been killed dan lusinan orang meninggal in an act of terrorism. dalam suatu peristiwa terorisme. And it was shocking to me, Dan saya kaget. first to see this act of horror in the world, Saya melihat suatu perbuatan yang horor di dunia ini. but then to realize this horror had taken place where I had been standing 2 weeks before. Tapi saya baru sadari bahwa hal yang buruk itu terjadi 2 minggu kemudian di mana saya berada di jalan yang sama. Telling people about Jesus. Dan saya kabarkan orang mengenai Kristus. And in that moment I realized something. Di saat itu saya sadari sesuatu. That none of us know if we will have tomorrow. Nggak ada yang tahu apa yang terjadi besok. Kita nggak tahu. None of us know if we will get another opportunity to share the goodness of God. Kita nggak tahu apakah kita punya kesempatan yang sama untuk bagikan kebaikan Tuhan. None of us know if the next breath I take will be the last breath that I take. Nggak ada yang tahu di tempat ini bahwa nafas kita yang berikutnya itu yang terakhir dalam hidup And I kita. realized the gospel is urgent. Saya sadar bahwa
Injil itu penting, itu darurat. Because without Jesus, the world is perishing. Karena tanpa Yesus dunia ini binasa. But it is God's desire that none should perish. Tapi Tuhan mau semuanya diselamatkan. And God, through Jesus, has made the way that none need to perish. Dan Tuhan melalui Yesus memberikan jalan supaya tidak ada yang binasa. But how will they know unless we tell them? Tapi bagaimana mereka bisa tahu kalau tidak ada yang memberitakannya? Turn with me to Mark's Gospel. Kita lihat kepada Injil Markus. In chapter 2 of Mark's Gospel, we read a wonderful story. Markus 2 ada satu kisah yang indah. Perhaps you have heard this story before. Mungkin saudara sudah pernah baca. A story from the life of Jesus. Yaitu mengenai kehidupan Yesus. Jesus has been ministering, Yesus pelayanan. casting out demons, Mengusir setan. healing the sick. Sembuhkan sakit. Wow, last night we heard amazing testimony of Jesus healing people. Kemarin malam banyak cerita kesaksian mengenai kesembuhan. Jesus is still at work, amen? Yesus masih bekerja. Amen. And here we see Jesus at work while he is on earth, Dan kita lihat ketika Yesus ada di dunia ini, ia bekerja. speaking with authority. Dan berbicara dengan kuasa. And because of these things, Jesus has become very famous. Dan karena itu Yesus jadi terkenal. Now, before we came out to share with you today, Dan sebelum saya mau bagikan ayat ini, Pastor Aristo looked at me and the way that I am dressed. Pastor Aristo lihat saya dan lihat bagaimana saya berdandan. And he said, Brother Ben, Dan dia bilang, Brother Ben, you look like Justin Timberlake. ya, engkau mirip sama Justin Timberlake, betul nggak? Betul nggak? Now, Justin Timberlake is very famous. Justin Timberlake terkenal. I think if we put Justin Timberlake in an environment, many people would come, yes? Kalau Justin Timberlake kesini banyak yang datang. Because people are drawn to celebrity and fame. Orang suka selebriti, orang-orang terkenal. But often what celebrity and fame offers is temporary and meaningless. Tapi apa yang diberikan selebriti dan kemasyuran itu sesuatu yang tidak ada artinya dan sementara. But here Jesus has become famous. Tapi di sini Yesus jadi terkenal. Not for something temporary and meaningless, Bukan karena sesuatu yang nggak ada artinya, yang sementara. but for something eternal and transformative. Tapi sesuatu yang mengubahkan dan yang kekal. The power of the kingdom of heaven at work. Yaitu kuasa kerajaan surga bekerja. So Jesus comes to a place called Capernaum. Yesus datang ke Kapernaum. This is like a home base for Jesus. Ini seperti markasnya Yesus. It would be like you going away from Jakarta and then coming back to Jakarta. Seperti engkau pergi keluar dari Jakarta lalu balik ke markas itu yang ada di Jakarta. People would be excited that you had returned home. Dan orang akan bersuka cita engkau balik pulang. And perhaps we could read, Pastor, the first 2 verses of chapter 2. Kita lihat Markus 2 ayat 1 sampai 2 boleh ditampilkan di depan. Markus 2 ayat verse 1 and verse 2. Ayat 1 ayat 2. Kemudian sesudah lewat beberapa hari waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak, sementara ia memberitakan firman kepada mereka. So there are so many people that want to see Jesus Banyak orang yang mau lihat Yesus. that nobody else can get inside the building. Gak ada yang bisa masuk ke rumah tersebut. And this is a problem Dan ini persoalan. because there are some men Karena ada beberapa orang who have a friend in need yang temannya butuh sesuatu. and they want to get their friend to Jesus. Dan mereka mau bawa teman ini kepada Yesus. Perhaps we can read verses 3 and 4. Ayat 3 dan ayat yang keempat boleh ditampilkan. Ayat 3, 4. Ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh digotong oleh 4 orang. Ayat 4, kita baca sama-sama ayat 4, 1, 2, 3. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. These men want to get their friend to Jesus. Orang-orang ini mau bawa temannya kepada Yesus. But there are so many people in the room, they cannot get close to Karena Jesus. kebanyakan orang mereka nggak bisa menjangkau Yesus. I have a question for you, brothers and sisters. Saya mau tanya, saudara-saudara. What are the things in your culture and society that stop people getting close to Jesus? Apa ada hal-hal di dalam budaya dan masyarakat kita yang membuat kita nggak bisa menjangkau datang kepada Yesus?
Perhaps it is other religious ideology. Mungkin ada ideologi-ideologi agamawi. Perhaps it is cultural consideration. Mungkin itu hal-hal yang berbau budaya. Perhaps it is busyness. They are too distracted with other things. Mungkin kita terlalu sibuk sehingga perhatian kita teralihkan. Perhaps it is confusion or fear. Mungkin itu ketakutan, kebingungan. But there are many things that can stop a person from drawing close to Jesus. Tapi ada banyak hal yang membuat orang jadi nggak datang kepada Yesus. The wonderful news is this. Ada kabar baiknya. God is always ready to draw close to us Tuhan mau dekat sama saudara dan saya. if we are willing to open our hearts to Kalau Him. kita mau buka hati kita. These young men have an open heart to Jesus. Anak-anak muda ini buka hati kepada Yesus. So they are not going to let a crowd get in the way. Dan mereka nggak akan biarkan orang banyak itu menghentikan mereka. And we have just read they get creative. Dan kita lihat bahwa mereka jadi kreatif. Oh, God is the King of all creation. Tuhan adalah Tuhan segala ciptaan. So followers of Jesus should be the most creative people. Jadi pengikut Yesus harus jadi orang-orang yang kreatif. Sometimes we look at the world's creativity. Kadang kita melihat dunia itu sangat kreatif. It's creativity in music and film and television. Ada orang-orang kreatif yang di musik, di televisi, di film. It's creativity in new technology or business. Kreativitas dalam bisnis, dalam teknologi terbaru. And we think, wow, the world is a very creative place. Kita pikir, wah dunia ini orang-orang dunia itu kreatif ya. But we can only be a creative people because we are made in the image of a creative God. Tapi kita ini jadi kreatif karena kita diciptakan menurut rupa Tuhan yang kreatif. Which means that those who know God and have His Spirit Artinya orang yang kenal Tuhan dan punya rohnya should be the most creative harus jadi people. orang yang paling kreatif. With the greatest music and art. Yang kreatif dalam musik, di dalam seni. With the most successful business ideas and technological advancements. Dan sukses di dalam bisnis dan teknologi. Pastor Aristo and I were recently in Turkey Kita berdua ini ketemu di Turki. at the World Evangelical Alliance Gospel Forum. Di satu konferensi Injili. And we met some amazing people, didn't we? Dan kita ketemu sama orang-orang yang hebat-hebat. Who are making movies and using new technologies. Yang buat film, yang memakai teknologi yang terbaru. And are working in the areas of psychology and neuroscience. Dan mereka ada yang ahli-ahli dalam ilmu pengetahuan seperti neuroscience, ilmu saraf. And we looked around the room at all the people there. Dan kita lihat orang-orang di sana. And we were amazed at the creativity of God's people. Kita kagum melihat bahwa anak-anak Tuhan itu kreatif. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Wow! How is God using you and your creativity? Tuhan bisa memakai engkau dan kau jadi orang yang kreatif. God is working through Christian teachers and scientists. Tuhan bisa pakai orang-orang Kristen yang jadi guru, ilmuwan-ilmuwan. God is working through Christian technologists and artists. Tuhan bisa memakai orang-orang Kristen yang ahli teknologi, seniman. God is working through Christian sports people. Juga olahragawan Tuhan bisa pakai. God is working through Christian parents. Bahkan orang-orang tua yang And who Kristen. knows that as a parent you often need to be very creative. Kadang sebagai orang tua pun kita harus jadi orang yang kreatif. Raising children forces you to be creative, I think. Karena Yes. didik anak-anak itu harus kreatif juga. Here these young men, they use their creativity. Dan anak-anak muda ini akhirnya menggunakan kreativitas mereka. And they go onto the roof Akhirnya mereka bobol itu atap. and they begin to pull the roof apart. Dan mereka bongkar atapnya. Now imagine if we were all sitting here today Dan bayangkan kalau kita semua yang duduk di sini. and some bits from the ceiling began to fall upon your head. Dan ada beberapa bagian, ada debu-debu yang jatuh dari atap ke atas kita. What do you think you would do? Saudara bakal ngapain? I think we would all do the same thing. Kita lakukan yang sama. I think we would all go like this. Karena kita bakal lihat ke atas. We would all look upwards, yes? Betul nggak? Because it would get our attention. Karena itu bakal mencuri perhatian kita. The next question that I have for you is this. Dan ini pertanyaan berikut. What is it going to take in your life Apa yang harus terjadi dalam hidup kita? for God to get your full attention? Supaya Tuhan dapat perhatian kita. Oh, we fill our lives with many things. Kita memenuhi hidup kita dengan banyak hal.
And many of these things are good things. Mungkin hal-hal yang baik yang kita lakukan, Some of them not good, and we must get rid of those things. ada hal-hal yang baik yang harus kita singkirkan. But even sometimes good things can distract us from what the Lord is saying and doing. Tapi bahkan hal-hal yang baik itu bisa mengalihkan perhatian kita dari Tuhan itu sendiri. Here, as the young men pull the roof apart, Dan ketika anak-anak muda bongkar atap itu, I imagine everybody in that room would have looked up. semua orang yang di ruangan pasti lihat ke atas. It would have got everybody's attention. Semuanya itu pasti perhatiannya tertuju ke situ. What is God doing in your life to get your attention? Apa yang Tuhan lakukan dalam hidupmu untuk dapatkan perhatianmu, To speak clearly to you, untuk berbicara dengan jelas to kepadamu, lead you and guide you, untuk memimpin menuntunmu, to bring a new word for a new season. untuk bawa firman yang baru pada musim-musim yang baru. What do you think would have happened as the man began to come down into the room on the mat? Kira-kira apa yang terjadi ketika orang itu mulai diturunkan dari atas? Because after they pulled the roof open, they begin to lower their paralyzed friend down. Karena ketika atap sudah dibongkar, maka teman mereka yang lumpuh itu mulai diturunkan ke bawah. But the Bible has told us the room is full, no space for anybody. Tapi Alkitab bilang ruangan itu sudah penuh dengan banyak orang. So what would need to happen? Tapi jadi apa yang harus terjadi? If everybody is very close together Semua orang pada dempet-dempetan. and the man begins to come down on their heads, Dan ada orang yang diturunkan. I think everybody would have to take a step Saya yakin orang-orang akan minggir and create space dan menciptakan ruang for the man to come in. supaya orang itu turun. My next question for you this morning is this. Nah, ini pertanyaan untuk saudara. What space are you creating in your life for God to do what He wants to do? Ruang apa yang Tuhan mau ada di dalam hidup saudara supaya Tuhan dapat bekerja. Because after God has got our attention, Karena ketika Tuhan sudah dapatkan perhatian, we can make a mistake. kita tetap bisa buat kesalahan. We can say, God, you have my attention. I'm listening. Kita bisa bilang, Tuhan, saya memperhatikan, saya dengar. I'm ready to hear from you, God. Saya siap untuk dengar dari Engkau ya Tuhan. Speak to me a new word. Berbicaralah kepadaku hal-hal yang baru. And God speaks to Dan us. Tuhan berfirman kepada kita. And our response is this. Dan respon kita adalah ini. Well, God, I'm sorry, Ya Tuhan, maafkan aku, but I'm too busy. tapi aku terlalu sibuk. I have too many things in my life. Terlalu banyak hal dalam hidupku. Too many activities. Terlalu banyak aktivitas. Too many responsibilities. Terlalu banyak tanggung jawab. Too many hopes and dreams. Terlalu banyak harapan dan impian. Too much pride. Terlalu banyak kesombongan. Too much fear. Terlalu banyak ketakutan. Perhaps even too much sin. Mungkin banyak dosa juga. And God says to us, Dan Tuhan mau bilang sama kita, I don't just want your attention, aku tidak mau hanya perhatianmu, I want your life. aku mau hidupmu. The space in your life for me to work the miraculous. Ruang dalam hidup kita supaya Tuhan dapat kerjakan mujizatnya. That the kingdom of heaven would come into your life Supaya kerajaan Allah dapat datang dalam hidup kita. and then would come through your life into the world. Dan akan datang melalui hidupmu jamah orang lain. And then we read verse 5. Sekarang kita lihat ayatnya yang kelima. Boleh tampilkan ayat yang kelima. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Do you notice the key word in this passage? Apa kata kunci dalam ayat ini? Because first of all we say, God, you have my attention. Karena kita sudah bilang, Tuhan saya sudah memperhatikan. And we hear the voice of the Lord. Dan kita dengar firman-Nya. And then we say, okay, God, you have space in my life to do what you want to do. Lalu kita bilang, baik Tuhan sudah ada ruang untukmu untuk bekerja dalam hidupku. And we are ready to put into action God's word. Dan kita siap untuk bertindak sesuai firman-Nya. But then just before we go for his glory, Tapi sebelum kita siap untuk kemuliaannya, we encounter one more problem. ada satu persoalan lagi nih. We don't have enough faith to do what the Lord says. Kita nggak punya cukup iman untuk lakukan apa yang Tuhan katakan. And we think to ourselves, oh God, ask anybody but me. Lalu kita bilang, Tuhan suruh orang lain tapi jangan suruh saya. I want to serve you, Lord. Aku mau melayani Engkau ya Tuhan. But I'm not talented enough. Tapi saya nggak punya talenta. I'm not good looking enough. Saya nggak cukup ganteng. I'm not charismatic enough. Saya nggak cukup ada karisma.
I'm not gifted or well thought of enough. Saya nggak cukup pintar. I don't have a good enough status in society. Saya nggak punya status yang cukup. Oh God, why are you asking me? Ask them instead. Dan Tuhan kenapa suruh saya, suruh orang lain saja. But do you notice here in verse 5 Tapi perhatikan ayat 5 tadi. that when Jesus looks at these young men, Ketika Yesus melihat anak muda ini, something catches his attention. sesuatu menarik perhatiannya. And it is not their talent. Dan itu bukan talentanya. It is not whether they are handsome. Itu bukan kegantengan mereka. It is not whether they are strong. Bukan karena kekuatan mereka. It is not whether they are high standing in society. Bukan karena status mereka dalam masyarakat. It is not whether they have been to university and have high education. Bukan karena mereka pintar punya pendidikan di universitas. Even though education is a wonderful thing. Walaupun pendidikan itu penting. But it is none of these things that Jesus notices. Tapi bukan hal-hal inilah yang Tuhan Yesus perhatikan. What is the thing that Jesus notices? Apa yang Tuhan Yesus perhatikan? Their faith. Iman. Their faith. Iman. Their trust in Him. Kepercayaan mereka kepada Yesus. That though we are weak, He is strong. Walaupun kita lemah, Tuhan kuat. That though we cannot do it, He can do all. Kita nggak bisa, tapi Tuhan bisa kerjakan. And from this place of faith, what happens? Dan dari titik iman ini, apa yang terjadi? The forgiveness of sins that leads to salvation. Ada pengampunan dosa yang memimpin kepada keselamatan. My brothers and sisters, Saudaraku, what are the barriers in society that are stopping people coming to faith in Jesus Christ? apa halangan dalam masyarakat kita yang membuat kita tidak datang kepada Yesus? It is good for us to think about those things, Ini pertanyaan yang bagus untuk to diajukan. pray about those things, Untuk berdoa mengenai hal ini. and to ask God to break down those barriers Dan kita minta supaya halangan-halangan itu dipatahkan oleh Tuhan. so that Indonesia may be saved in Jesus' name. Supaya Indonesia diselamatkan bagi kemuliaan Tuhan. But my brothers and sisters, Tapi saudara-saudaraku, we must also recognize that God desires for you to be the answer to that prayer. kita harus bisa tahu bahwa Tuhan mau kita terlibat di dalam jawaban doa tersebut. And that God, through this text, is asking you 3 questions today. Dan hari ini Tuhan mau tanyakan 3 hal kepada kita. Question number 1, Pertanyaan pertama, does God have your attention? apakah engkau memperhatikan Tuhan dalam hidup? Question number 2, Yang kedua, does God have your life? apakah Tuhan memiliki hidupmu? And question number 3, Dan pertanyaan yang ketiga, the most important question of all, pertanyaan yang paling penting, does God have your faith? apakah Tuhan ada di dalam imanmu? Because brothers and sisters, with faith, nothing is impossible. Karena saudaraku, dengan iman tidak ada yang mustahil. Brothers and sisters, with faith, Indonesia can be saved. Dengan iman Indonesia bisa diselamatkan. The family member that you weep over because they don't know Jesus, Keluargamu yang kau tangisi karena mereka belum kenal Yesus, they can be saved in Jesus' name. mereka bisa diselamatkan dalam nama Yesus. And God is delighted to work through you. Dan Tuhan senang bekerja lewat saudara. Not because of talent or gifting, Bukan karena talenta, bukan karena karunia, not because of gifting or anything else, atau hal-hal yang lain. but because you trust that He can do it. Tapi karena kau percaya Tuhan dapat lakukan. And He is delighted to do it in and through you. Dan ia senang melakukannya lewat Let me dirimu. finish with one final story. Saya tutup dengan kisah ini. And then I will pray the blessing of heaven upon your life. Dan saya akan berdoa untuk berkat surgawi atasmu. Before we move into the powerful time of offering communion and the anointing Sebelum oil. kita akan memberi bagi Tuhan dan terima perjamuan. This story comes from Japan, Cerita ini dari Jepang. where tomorrow I will be traveling. Besok saya akan ke Jepang. And I have had the joy of ministering in Japan many times. Dan saya sering melayani di Jepang. But one of the ways I have been able to preach the gospel is as a DJ. Wow. Saya memberitakan Injil dan melayani itu lewat pelayanan sebagai DJ. I wonder if you have ever met someone who uses DJ music to preach the gospel before. Saudara pernah lihat nggak seseorang yang DJ tapi melakukannya untuk Injil? It is unusual, yes? Nggak biasa kan? But remember what I said, God is creative. Tapi ingat, Tuhan itu kreatif. Beri And kemuliaan so bagi we Tuhan. use creativity and we go and we take the gospel to all places. Kita lakukan dengan hal yang inovatif, yang kreatif untuk bawa Injil ke seluruh dunia. And in Japan, Di Jepang, we hired a very well-known nightclub in Tokyo.
Kita sewa satu nightclub terkenal di Tokyo. that many people go to have their parties on a Friday and Saturday nights. Jadi hari Jumat, Sabtu banyak orang datang untuk pesta-pesta. Just like Tiberius hires the stadium Seperti Tiberias menyewa stadium terbesar so that we can go where the people are. supaya orang dapat datang, And we put on an evangelistic DJ concert dan kita buat satu konser Injil versi DJ. where we play Jesus glorifying dance music. Dan kita putar musik yang memuliakan The Yesus. young people love to come and dance. Dan anak-anak muda itu pada joget-joget. But then halfway through the concert, Dan tengah-tengah di konser, we turn off the music kita matikan musik and preach the gospel. dan khotbah. Wow. Luar biasa. And people give their lives to Christ. Dan banyak orang yang bertobat terima Yesus. Not because we are great evangelists. Bukan karena kita penginjil yang hebat. No, because He is a great God. Karena Tuhan yang dahsyat. Amen. Amin. And then we put the music back on. Dan kita setel lagi musiknya balik lagi. Only now it is a different party. Nah, tapi pestanya, acaranya udah beda. Now it is a salvation party. Itu adalah pesta keselamatan. Wow. Wow. But I noticed one man. Tapi saya perhatikan ada satu orang, He was in his mid-20s. kira-kira umur pertengahan 20-an. And during the first part of the concert, he was dancing more than anybody. Jadi awal-awal konser dia joget paling kencang. He was having the best time. Dia lagi senang-senangnya. And then when I preached the gospel, Dan ketika saya khotbahkan Injil, I saw him stand to his feet when we gave the appeal. saya lihat dia berdiri ketika kita undang siapa yang mau terima Yesus. And he was weeping Dan dia nangis as he realized his sinfulness, ketika dia sadar dia orang berdosa. but as he discovered the grace of God in Jesus Christ. Dan ketika itu dia temukan kasih karunia Tuhan dalam Kristus. And at the end of the concert, Dan di akhir dari konser, this young man came to me anak muda ini datang kepada saya with 4 other friends. dengan 4 teman. And they were all weeping. Wow, semuanya nangis. And they said, "Can we tell you our story?" Dan mereka bilang, bisa nggak kita ceritakan cerita kita? I said, "Of course." Tentu saja. And they told me this story, Dan mereka bilang begini, that the 4 friends were all followers of Jesus. 4 orang itu pengikut Yesus. And the 5th young man who had been dancing more than anybody, Dan orang yang kelima yang jogetnya paling semangat, he was not a follower of Jesus, dia bukan pengikut Yesus, belum terima Yesus. but he loved to party. Tapi dia suka pesta-pesta. And they lived in a city 4 hours away from Tokyo. Dan mereka dari satu kota yang jaraknya itu sekitar 4 jam perjalanan ke And Tokyo. when they heard that an evangelistic DJ was in Tokyo, Dan ketika mereka dengar ada penginjil DJ datang ke Tokyo, they put their friend in a car and they drove him to Tokyo. mereka bawa temannya ke mobil dan akhirnya menuju Tokyo. Because they thought maybe if we can take our friend to the Christian DJ concert, Mereka pikir mungkin kalau kita bawa teman ini ke satu konser DJ Kristen, it will make sense to him in a new way. itu dapat menjangkau dia. They had faith that God could do something. Dan mereka punya iman Tuhan dapat kerjakan sesuatu. And sure enough, on this night, he had finally given his life to Christ. Dan akhirnya malam itu ia berikan hidupnya kepada Yesus. And now his friends were weeping with joy. Dan teman-temannya nangis sukacita. And he was weeping with joy. Dan dia juga menangis sukacita. And I began to weep with joy Dan saya juga menangis sukacita. as I saw 4 young men Karena saya lihat 4 anak muda who were desperate to get their friends in front of Jesus. yang berjuang supaya temannya ini dapat datang kepada Yesus. And they thought maybe bringing him to a Christian DJ concert will get him in front of Jesus. Dan mungkin berpikir dengan konsep DJ Kristen ini dia dapat datang kepada Yesus. Because those 4 friends in Japan Karena 4 teman di Jepang itu knew the same thing as the 4 friends from the story in Mark's Gospel. mengetahui hal yang sama dengan yang diketahui oleh 4 orang yang bawa orang lumpuh ini. That if we can get our friends in front of Jesus, Kalau kita bawa teman kita kepada Yesus, anything can happen. sesuatu dapat terjadi. And God wants to work through you to see it happen. Dan Tuhan mau bekerja lewat saudara untuk mengerjakan hal tersebut. Ordinary men in the Bible, Orang-orang yang biasa di dalam Alkitab. ordinary men in Japan, Orang-orang biasa di Jepang. ordinary men and women in this room just like me, Orang-orang biasa yang ada di ruangan ini sama seperti saya. with an extraordinary God Tapi dengan Tuhan yang luar biasa yang mengerjakan who semuanya. says, "Do I have your attention? Dan Tuhan bilang, apakah kau dapat perhatian Do I have your untukku? space? Apakah ada ruangan untukku? Do I have your faith?"
Apakah kau punya iman untukku? Then let us get our friends in front of Jesus. Mari kita bawa teman-teman kita kepada Yesus. So that Indonesia will be Supaya saved. Indonesia diselamatkan. Let me pray for you. Mari kita berdoa. Heavenly Father, Bapa yang kami sembah dalam I nama pray Yesus for di your surga. blessing upon every brother and sister. Aku berdoa untuk berkat-Mu bagi kami semua. That way they would sense the nearness of your kingdom. Supaya mereka dapat merasakan diperlukannya kerajaan-Mu. That any fear in this place will fade away. Supaya setiap ketakutan di tempat ini dihancurkan. That inadequacy would fade away. Supaya ketidakcukupan disingkirkan. That it would be replaced with the joy of our salvation. Dan digantikan oleh sukacita keselamatan kami. That you would increase faith in this room. Supaya Engkau tambahkan iman di ruangan ini ya Tuhan. That you would bless us all with a gift of faith from heaven. Dan supaya Engkau memberkati kami dengan karunia iman dari surga. That would see us reach our friends and our family members. Supaya kami dapat menjangkau teman dan keluarga kami ya Our Tuhan. colleagues and strangers on the streets. Rekan-rekan bahkan orang-orang yang kami belum kenal. That you would grow in us a desperation Supaya keluar dari kami satu kebutuhan yang mendesak for Jesus. untuk Yesus. That the same work you are doing in our lives, Supaya pekerjaan yang sama yang Kau kerjakan dalam hidup kami, the gracious work of salvation, yaitu pekerjaan keselamatan kasih would be karunia-Mu, the same work we offer into the world. adalah pekerjaan yang sama yang kami bawa ke dunia ini. God, get our attention. Ya Tuhan, biar ada perhatian dalam hidup kami. God, help us to create space. Tolong kami ya Tuhan supaya kami dapat menciptakan ruang. And God, increase our faith. Dan Tuhan tambahkan ya Tuhan iman kami. That Indonesia would be saved in Jesus' Supaya name. Indonesia diselamatkan bagi Yesus. Amen, amen. Dalam nama Yesus, yang percaya katakan amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Sama-sama kita bangkit berdiri jemaat Tuhan. Kita mau sambut tubuh dan darah Tuhan. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Kita satu di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan Yesus untuk kuasa perjamuan-Mu ya Tuhan. Kau ada di dalam kami di dalam Engkau. Kami bersyukur ya Tuhan, ibadah Natal kemarin malam berlangsung sempurna. Dan baru terjadi dalam sejarah GBK bahwa ada 10.000 orang yang tidak bisa masuk GBK. Karena terlalu banyak orang. Dan itu adalah kesaksian yang luar biasa. Bahwa banyak orang yang haus akan Yesus. Banyak orang yang rindu akan Yesus. Dan karena itu ya Tuhan, kami mengucap syukur. Dan kami nyatakan iman kami, ucapan syukur kami lewat perjamuan kudus ini. Mari kita angkat tubuh Tuhan. Yesus adalah imam besar agung. Dari pengakuan iman kita, sama-sama kita katakan dalam nama Yesus. Inilah roti hidup yang turun dari surga. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus yang tergantung di atas kayu salib yang pertama, yang memberi keselamatan, hidup kekal di kerajaan surga. Yang kedua, tubuh Yesus menyempurnakan tubuhku agar sehat sempurna, menyempurnakan jiwa dan rohku agar aku dan keluargaku dibangkitkan pada akhir zaman. Yang ketiga, tubuh Yesus tertikam, tertombak di atas kayu salib. Kami tolak pisau operasi, pisau bedah, tidak jamah tubuhku. Kami tolak terkapar di rumah sakit, kami tolak terkapar di meja operasi, kami tolak celaka, mara bahaya, malapetaka, kami tolak terkapar di ruang ICU. Aku percaya segala kutuk, segala penyakit, kelemahan sudah diangkat, sudah diselesaikan di atas kayu salib dalam nama Yesus. Inilah tubuh Yesus. Kita makan, inilah tubuh Yesus. Sesudah itu Yesus mengangkat cawan, mengucap syukur atasnya, seraya berkata, ambillah dan minumlah, inilah darahku, darah perjanjian baru yang ditumpahkan untuk pengampunan dosa. Mari kita angkat cawan Tuhan.
dalam nama Yesus. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus yang tercurah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Yang pertama, yang memberi pengampunan atas segala dosa kesalahan kami. Kami janji bertobat, kami tolak setan dan segala perbuatannya keluarga kami, keluarga yang kudus. Kami tolak perzinahan, kami tolak poligami, jauhkan dari perceraian. Yang kedua, darah Yesus menyucikan, menguduskan kami. Kami termeterai sebagai warga kerajaan sorga. Kami doa punya rumah di bumi dan di sorga. Yang ketiga, oleh darah Yesus, oleh bilur Yesus dari ujung rambut sampai ujung kaki aku sehat, aku sembuh, pendengaran, penglihatan sempurna. Kami tolak katarak, kebutaan, kami tolak tuli, setiap organ, sistem, jaringan dalam tubuhku sempurna, pernafasan, metabolisme, antibodi, imunitas sempurna. Darahku tahir oleh darah Yesus. Kami tolak benjolan apapun, kami tolak kistemium, kami tolak kanker tumor, kami tolak diabetes, hepatitis, kami tolak asam urat dalam nama Yesus. Sebut sakitmu masing-masing, tolak hardik setiap penyakit dalam nama Yesus. Tuhan Yesus yang mengajarkan kepada gereja Tiberias bahwa perjamuan kudus ini lebih dari roti mana. Bangsa Israel 40 tahun di padang gurun dengan roti mana, makan tidur diberkati, tidak kekurangan, kasut jubah tidak rusak, selalu baru. Dengan tubuh darah Yesus berkat kami lebih dari roti mana. Kami tolak kemiskinan, kami tolak roh kekurangan, kami tolak roh kegagalan, kami tolak kebangkrutan. Aku percaya segala kutuk, segala penyakit, kemiskinan sudah diangkat, sudah diselesaikan di atas kayu salib. Dalam nama Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Kita minum, inilah darah Yesus. Kita telah menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Iman, yakin dan percaya engkau yang hadir di tempat ini, apa pergumulanmu, kerinduanmu semua sudah Tuhan Yesus tanggung di atas kayu salib. Tuhan Yesus berkata semuanya telah selesai. Tuhan di dalam saudara, saudara di dalam Tuhan. Kita bangkit berdiri, bangkitkan iman kita buat Tuhan. Tubuhmu Yesus sembuhkan kami, darahmu Yesus sempurnakan kami. Makasih Tuhan. Tubuhmu Yesus menyembuhkanku. Darahmu Yesus menyucikanku. Ku jadi baru karena kasih-Mu. Haleluya, haleluya. Saudara yang bawa minyak urapan, kita satukan iman kita, sepakat kita angkat minyak urapan ini bersama-sama. Sama-sama katakan, dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam minyak urapan yang kudus untuk memuliakan Allah dan manusia. Kami muliakan Yesus, Tuhan dan Allah kami yang ada di tengah kami, memberkati kami. Setiap tetes oles dari minyak urapan ini hari ini, yang sakit disembuhkan, mengusir setan-setan, hancurkan kuasa kegelapan, patahkan segala kuk dan belenggu dalam nama Yesus. Inilah minyak urapan. Oleskan atas kepala, atas dahi saudara, atas bagian tubuh yang sakit. Percaya kuasa Tuhan menjamahmu. Kami berdoa ya Tuhan, untuk setiap pokok doa yang tertulis dalam kertas doa ini kami bawa segala pergumulan kerinduan anak-anak-Mu, doa orang benar dengan yakin didoakan besar kuasanya, dan inilah iman kami di hadapan-Mu hari ini ya Tuhan. Doa kami besar kuasanya, kami percaya Engkau yang dengar, Engkau yang jawab doa kami. Kami bersyukur ya Tuhan, ibadah Natal kemarin berlangsung sempurna, juga ibadah yang Natal yang akan datang, baik di Jabodetabek, baik di Manado, baik di Surabaya, di Medan, di Batam, Palangkaraya, dan kota-kota lain. Pakai hamba-hamba-Mu ya Tuhan, penuh kuasa, penuh kemuliaan,
Terutama kami serahkan gembala sidang kami, pendeta dan Praji. Tuhan beri kuasa mujizat-Mu, sehat, umur panjang, ekstra kuasa mujizat untuk memimpin pekerjaan-Mu yang besar. Berkati Tuhan, yaitu pembangunan gereja yang sudah berlangsung di Surabaya, Jalan Raja Wali, dan juga di Bekasi. Kami doa akan cepat selesai dan permulaan tahun depan ya Tuhan. Kedua tempat itu dapat dipakai untuk ibadah Gereja Tiberias dan menuai jiwa-jiwa di kedua kota tersebut. Berkati hamba-hamba-Mu yang melayani Tuhan, terutama tempat ini. Kami serahkan Bro Rudolf, Alfredo, dan juga kami serahkan tim imam pemusik, adik-adik choir, dan tim singer, dan juga usher kolektan, dan greeters. Berkati urapi guru-guru sekolah minggu, juga soundman. Kami doa lewat pelayanan kami di Tiberias. Bilangan orang benar di Indonesia terus bertambah. Indonesia penuh kemuliaan Tuhan, dimenangkan untuk tuayan di akhir zaman. Pada akhirnya ya Tuhan, kami mau terima berkat-Mu. Berkat martir mengalir dari gembala sidang kepada setiap hamba Tuhan, setiap jemaat yang terkasih. Sebab Tuhan berfirman kepada Musa, ucapkanlah kata berkat ini atas Israel, dan aku akan berkenan untuk menaruh berkat ini atas mereka. Yevarech Adonai vayishmerecha, Yair Adonai panav elecha v'chonecha, Yisa Adonai panav elecha v'yashemecha Tuhan memberkati engkau dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinarkan wajahnya atasmu dan memberi kepadamu kasih anugerah. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi bagimu shalomnya, damai sejahteranya untukmu dan anak-anakmu yang diberkati Tuhan. Sama-sama katakan amin. Merry Christmas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Great is Jesus in me. Great is Jesus in me. He lives in me. He lives in me. Great is Jesus in me. Great is Jesus in me. He lives in me. Now and forevermore. Great is Jesus in me. Great is Jesus in me. He lives in me. Oh, He lives in me. Great is Jesus in me. Great is Jesus in me. He lives in me. Now and forevermore. He lives in me. He lives
hari Minggu. Sampai jumpa di pada selanjutnya. Shalom Tiberias. Tuhan Yesus pasti.